Check one, two, three. Oke, kita mulai ya. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan dua orang pemuda yang bernama Adam serta temannya yang bernama Jake sedang mengemudi pesawat luar angkasa menuju ke sebuah planet yang bernama planet Antares. Pesawat ulang-alik yang mereka kendarai sepertinya mengalami sedikit masalah ketika mereka sedang menembus atmosfer dari planet tersebut. Setelah berhasil menembus atmosfer dari planet itu, pada akhirnya mereka pun mendarat dengan cara yang kurang mulus, sehingga menyebabkan pesawat yang mereka kendarai mengalami kerusakan yang cukup berat. Hingga mereka pun harus terdampar di planet tersebut tanpa adanya kemungkinan untuk bisa kembali. Dari kejadian itu, Jack mengalami luka akibat tertusuk benda tajam. Namun dengan alat canggih yang ia bawa, luka tersebut akhirnya dapat sedikit terobati. Nah, sesaat ketika mereka disibukkan dengan luka tersebut, mereka pun mendengar suara anjing yang terdengar dari balik bukit. Merasa penasaran, akhirnya Adam pun mencari tahu apa sebenarnya sosok yang mirip dengan suara anjing tersebut. Ternyata memang benar, suara tersebut berasal dari seekor anjing yang dimiliki oleh bocah laki-laki yang bernama Will, yang merupakan penghuni dari planet tersebut. Will berlari karena takut melihat sosok Adam. Adam yang masih penasaran, ia pun mengejar bocah itu. Namun tampaknya bocah tersebut juga dicari oleh sekelompok pasukan wanita bersenjata yang mengatakan jika si Will ini akan dijadikan persembahan untuk seekor ular suci. Adam yang mencari keberadaan Will hanya menemukan pisau milik Will yang terjatuh. Sesaat setelah itu, sebuah gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang planet merah itu. Adam meminta Jack untuk meneliti penyebab dari gempa tersebut. Kemudian Adam melihat sebuah kastil yang berada tepat di atas bukit. Lalu ia pun menghampirinya. Rupanya di dalam kastil tersebut sedang diadakan sebuah ritual, tapi bukan ritual membajak sawah ya, melainkan sebuah ritual persembahan untuk seekor ular raksasa yang mereka anggap sebagai ular suci. Upacara ritual itu juga dihadiri oleh seorang ratu yang bernama Sumuru, sekaligus pemimpin dari ritual keagamaan tersebut yang bernama Taksan. Sialnya, orang yang akan dijadikan sesembahan merupakan Will, bocah yang tadi dikejar oleh Adam. Dov yang melihat adiknya akan dijadikan sesembahan untuk sang ular pun tak terima. Ia kemudian melawan dan menyerang prajurit Taksan untuk membebaskan adiknya itu. Berkat aksi heroiknya itu, adiknya pun selamat dan salah satu prajurit Taksan dicaplok atau dimakan oleh si ular. Dan karena hal itu, Luna sudah sesembahan untuk ular itu. Namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh Taksan. Ia berdalih jika Dov telah merusak ritual itu. Dan karena hal itu, Dov harus dihukum. Sumuru tak terima akan perlakuan Taksan terhadap prajurit kesayangannya itu. Ia lantas melawan Taksan dan memerintahkan untuk mundur. Di sela-sela mereka berdebat, jam canggih milik Adam pun berbunyi. Dan hal itu didengar oleh seluruh wanita yang ada di kuil itu. Sontak, Taksan serta yang lainnya pun memburu Adam. Aksi kejar-kejaran antara mereka pun terjadi, hingga akhirnya mereka pun saling tembak satu sama lain. Dalam aksi mengerikan itu, prajurit Taksan berhasil mendaratkan satu anak panah beracun ke kaki Adam. Beruntung Adam berhasil masuk ke dalam kapal, sementara prajurit mengerikan itu dihentikan dan disuruh pergi oleh Sumuru. Ia kemudian menolong Adam dengan mencabut anak panah yang ada pada kakinya, lalu mengobatinya dengan penawar rindu. Maksudnya penawar racun lah pula. Para prajurit tersebut menahan kedua pria itu di sebuah ruangan. Selama mereka berdua berada di planet ini, mereka hanya melihat Will, satu-satunya pria yang ada di planet tersebut. Selain itu, semuanya adalah wanita. Jack berpendapat jika mereka ialah keturunan dari bumi yang pindah planet akibat adanya penyakit genetik berabad-abad tahun yang lalu. Selain itu, Jack juga mengungkapkan jika saat ini planet tersebut tengah mengalami kerusakan yang sangat parah.
Ya, bisa dibilang planet tersebut sudah tua, maka dari itulah sering terjadi gempa di planet itu. Mereka pun mulai men-scan tubuh Will untuk memastikan jika virus genetik itu ada pada planet itu atau tidak. Dan ternyata setelah dilakukan scanning, Will sama sekali tidak terinfeksi virus tersebut. Nah, sesaat setelah itu, Adam dipanggil oleh Dove menemui ratunya untuk diinterogasi. Dalam perbincangannya itu, Sumuru menceritakan sesuatu hal tentang koloni. Namun ia sepertinya masih menutupi sejarah yang sebenarnya terjadi. Untuk memancing Sumuru mengatakan cerita yang sebenarnya, Adam pun menceritakan kisah yang ia alami, hingga menyebabkannya harus mendarat di planet saat ini ia berada. Dalam cerita tersebut, ada semacam ekspedisi yang dilakukan para koloni untuk menjelajah planet-planet di luar bumi. Namun setelah operasi tersebut berjalan, beberapa tahun kemudian koneksi antara koloni tersebut terputus. Dan hingga kini tak tahu apa penyebabnya. Nah, akhirnya karena pada waktu itu planet yang paling dekat dengan Adam dan Jack yaitu Antares, planet yang saat ini ia injak, mereka berdua pun memutuskan untuk mendarat di planet tersebut untuk kembali menyambung komunikasi dengan penduduknya. Mendengar cerita dari Adam, Sumuru masih dibayangi tanda tanya. Mengapa baru sekarang Adam datang ke planetnya? Dan apa sebenarnya tujuannya datang ke planet itu? Adam pun menuturkan jika saat ini planet Antares sedang dalam keadaan sekarat dan sebentar lagi akan musnah. Oleh karena itu, Adam serta Jack datang untuk menolong Sumuru serta pengikutnya supaya selamat dari bencana yang akan terjadi di planet itu. Hingga akhirnya Sumuru bercerita tentang Taksan yang pada intinya ia dan Taksan sebenarnya bermusuhan. Hanya saja mereka sedang perang dingin dan memilih untuk berdamai. Karena ia tidak mau jika sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Dalam cerita panjangnya itu, Sumuru juga sempat menyinggung tentang laki-laki yang masih hidup di planetnya saat ini. Adam yang penasaran, ia meminta kepada Sumuru untuk menunjukkan lokasi para pria itu berada. Sesampainya di lokasi, Adam dibuat heran dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata di planet itu, pria sama sekali tidak memiliki wibawa ataupun harga diri di mata wanita. Jika biasanya wanita yang dijadikan budak oleh para kaum pria, di sini justru sebaliknya. Prialah yang dijadikan budak. Hal itu sudah menjadi hukum di planet tersebut. Adam yang tak terima melihat kaumnya ditindas oleh wanita, ia pun sempat protes. Namun hal itu justru membuat Sumuru menjadi marah dan memerintahkan prajuritnya untuk mengurung Adam. Kemudian ternyata hal itu diketahui oleh Taksan yang mengawasinya dari kejauhan. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mengambil paksa Adam dari tangan prajurit Sumuru. Don't move, alien. Akhirnya para prajurit Taksan berhasil melumpuhkan prajurit Sumuru. Dan dari peristiwa penyergapan itu mereka berhasil merebut Adam dan membawanya menemui Taksan. Sementara Dove yang mengawal Adam harus meninggoy setelah tadi ditembak oleh pasukan musuh. Rupanya Taksan tertarik terhadap kemampuan tempur yang dimiliki Adam. Ia menawari Adam untuk bergabung dengannya melawan pasukan Sumuru. Ia juga sempat menyinggung tentang sebuah petir yang menghanguskan para pria di planet itu. Nah, ketika mereka berdua sedang mengobrol, secara tidak sengaja Adam melihat adanya layar komputer yang terpajang di ruangan itu. Ia pun kemudian mencoba menghidupkan alat itu menggunakan smartwatch miliknya. Ternyata alat tersebut berhasil hidup. Namun tak berselang lama, alat tersebut pun mati. Hal itu menunjukkan bahwa adanya jejak manusia bumi yang mendarat di planet itu. Tak lama dari itu, Sumuru serta Jack yang menyamar menjadi prajurit Taksan pun datang. Sumuru pun melumpuhkan Taksan hanya dengan sekali pukulan. Sumuru kemudian membawa mereka ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, ia sempat menyinggung tentang tempat yang dinamakan Burzon. Ia juga menunjukkan kalung peninggalan nenek moyangnya yang bergambarkan sebuah pesawat luar angkasa. Ia berencana akan bawa Adam dan Jack ke zona tersebut. Berharap mereka bisa menghidupkan pesawat luar angkasa itu dan pergi meninggalkan planet tersebut sebelum masalah besar menimpanya.
Namun di tengah perjalanan, Sumuru melihat gerak-gerik dari prajurit Taksan. Ia pun memerintahkan Adam serta yang lain untuk segera bersembunyi. Will yang hafal dengan DNA lokasi itu pun menunjukkan jalan keluar yang aman dari benteng tersebut. Jalan tersebut melewati sebuah penjara yang digunakan Sumuru untuk mengurung para lelaki di planet itu. Melihat kaum sebangsanya diperlakukan tidak sedap oleh wanita, Adam pun memaksanya untuk mengeluarkan para lelaki itu. Di sini sempat terjadi perdebatan yang sangat hebat. Adam dan Jack menginginkan jika para lelaki tersebut dibebaskan, sementara Sumuru serta pengikutnya menginginkan sebaliknya. Nah, hingga akhirnya perdebatan mereka pun berakhir setelah prajurit Taksan datang dan menyerang mereka. Sementara Sumuru disibukkan oleh prajurit itu, Jack membukakan penjara untuk membebaskan para pria tersebut. Namun sepertinya kesetiaan mereka terhadap ratunya sangatlah tinggi. Meski gerbang sudah dibuka, mereka masih belum mau untuk keluar. Dan akhirnya setelah Sumuru mengizinkan keluar, mereka pun mau keluar dari penjara itu. Para tahanan itu berbondong-bondong keluar untuk berkumpul di suatu tempat. Sementara Sumuru serta yang lainnya pergi ke burn zone untuk mengaktifkan reaktor pembangkit pesawat luar angkasa yang akan mereka tumpangi. Mereka pun bergegas ke sana karena di belakang mereka ada pasukan Taksan yang sedang mengejarnya. Dalam usahanya mencapai lokasi yang mereka tuju, Sumuru serta yang lainnya diuji dengan adanya gempa bumi yang melanda daerah itu. Mereka pun tak menyerah begitu saja, melainkan bangkit lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah kerangka manusia yang merupakan penjaga zona tersebut, yang berusia sekitar 900 tahunan. Dan dalam jangka waktu tersebut sangatlah kecil kemungkinan pesawat luar angkasa itu untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, berdasarkan perhitungan sains yang dilakukan oleh Jack, masih ada kemungkinan pesawat tersebut bisa terbang. Dan dari obrolan tersebut, Jack memecahkan misteri yang mana mayoritas pria di planet itu meninggoy akibat terkena ledakan reaktor yang ada di lokasi itu. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba salah satu prajurit Sumuru pun meninggoy akibat diserang oleh pasukan Taksan. Mereka pun berlari dan pasukan Taksan terjungkal akibat terkena getaran gempa bumi sehingga posisinya jauh tertinggal di belakang Sumuru. Dalam kesempatan tersebut, Adam sempat menyinggung sebuah penyakit. Nah, mendengar penyakit yang dibicarakan oleh Adam itu tampak menarik perhatian dari Sumuru. Ia pun memaksa Adam untuk menceritakan penyakit apa yang ia bicarakan itu. Dengan terpaksa, Adam memberitahukan yang sebenarnya terjadi. Bahwa sebenarnya bumi yang merupakan planet asal manusia itu telah musnah, beserta dengan manusia yang ada di dalamnya. Sebuah virus genetik melanda bumi di kala itu, hingga menyebabkan manusia yang hidup di dalamnya pun ikut meninggoy. Dan oleh karena sebab itulah, kini Adam berusaha menyelamatkan manusia dari kepunahan massal. Ia pun berencana mengajak Sumuru serta pengikutnya untuk ikut bersamanya menuju ke sebuah planet yang layak huni. Mendengar kisah yang diceritakan oleh Adam tampak membuat Sumuru terenyuh dan berniat untuk membantunya. Mereka pun melanjutkan langkahnya menemukan pesawat luar angkasa itu. Pada akhirnya mereka pun berhasil masuk dan tampaknya Taksan mengetahui hal tersebut. Ia kemudian mengajak pasukannya untuk masuk ke dalam pembatas. Sesampainya di lokasi pesawat, Jack menemukan fakta bahwa ternyata dugaannya benar. Jika cahaya putih yang menghanguskan para kaum lelaki di planet tersebut berasal dari ledakan reaktor. Di sini Jack pun berhasil menghidupkan reaktor cadangan. Tapi masih butuh beberapa proses lagi supaya pesawatnya benar-benar hidup. Dalam prosesnya itu, Jack juga menemukan fakta baru. Bahwa meledaknya reaktor lama bukanlah akibat kesalahan teknisi atau insinyur laki-laki yang menangani proyek itu, melainkan murni dari kecelakaan sistem dari reaktor itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini tidak ada kaitannya dengan adanya statement jika laki-laki selalu salah di mata wanita, terkhususkan di planet ini. Mendengar pernyataan dari Jack seperti membuat Sumuru menjadi sadar bahwa selama ini ia salah memandang seorang pria.
Nah, di saat mereka sedang disibukkan dengan mesin generator itu, Taksan serta prajuritnya pun datang. Lalu menyerang Jack hingga hampir membuat mesin generator itu menjadi rusak. Beruntung Sumuru yang mendengar kabar kedatangan mereka dari Jack, ia pun segera menyusul lalu mengalihkan perhatian Taksan. Sementara Adam menghadapi para prajuritnya. Pertarungan sengit antara kedua rival tersebut pun terjadi. Sementara Taksan disibukkan melawan Sumuru, Jack mencoba menerbangkan pesawat luar angkasa itu. Kembali ke Sumuru, jeripayanya melawan Taksan akhirnya membuahkan hasil. Yang mana pada akhirnya Sumuru mampu mengalahkan Taksan dengan menendangnya hingga menghantam generator. Ternyata hal tersebut masih belum cukup untuk membunuh Taksan. Ia kembali bangkit lalu hendak menyerang Adam. Adam pun dengan sigap menembak pistol canggihnya hingga mengenai Taksan. Dan kali ini dapat dipastikan ia benar-benar meninggoy. Nah, mereka pun masuk ke dalam pesawat. Dengan Jack yang berperan sebagai pilot dan Adam sebagai kopilot. Pada akhirnya pesawat luar angkasa tersebut benar-benar dapat diterbangkan. Rupanya kehadiran mereka telah ditunggu oleh rakyat Sumuru. Jack pun mendaratkan pesawat tersebut dan membuka gerbang pesawat sebagai jalan mereka masuk. Sesaat setelah Sumuru memberikan kata-kata sambutannya kepada para rakyat serta prajuritnya, salah seorang pria mendekat padanya dan memberikan semacam benda yang biasanya digunakan oleh Sumuru untuk menghukum rakyatnya. Sumuru yang telah tercecah dan tak lagi memandang pria sebagai budaknya, ia pun membuang benda tersebut dan berkata bahwa saat ini ia sudah tak membutuhkan benda itu lagi. Kemudian Sumuru mengajak para rakyat kesayangannya itu untuk masuk ke dalam pesawat. Namun belum sampai seluruh orang masuk ke dalam pesawat, sebuah gempa mengguncang seisi pesawat. Dan rupanya itu berasal dari amukan ular raksasa. Namun Adam tak kehabisan akal untuk menyingkirkan ular raksasa itu. Ia lantas memerintahkan Jack untuk menghidupkan jet engine pesawat untuk mengusir ular itu pergi. Dan pada akhirnya berkat ide dari Adam, ular yang mengganggu penerbangan mereka pun terbakar dan meninggoy dengan santuinya. Dan pada akhirnya mereka pun dapat terbang untuk mencapai planet yang mereka tuju. Dan akhirnya film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.